Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Walaupun kita sekarang ini sedang ada dalam wabah virus corona. Ingat, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, tetap konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan belajar di rumah dan ibadah di rumah dulu. Nah, hari ini kita masih beribadah di rumah dan Ina akan membawakan cerita untuk kita semuanya. Nah, cerita kita dalam minggu ini diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Ayo yang punya Alkitab bisa buka Alkitabnya ya. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Ina akan bacakan. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, tema kita minggu ini adalah tentang keadilan Allah. Nah, adik-adik semua pernah dengar kata adil kan? Adil itu gimana sih? Kalau sama rata itu adil. Tapi apakah selalu sama rata itu berarti adil? Haruskah selalu sama besar, sama panjang, sama tinggi, sama warna? Apa itu selalu adil? Nah, sebelum Inang jelaskan, Inang ada cerita. Nah, ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Nah, anak yang pertama, ini namanya Budi. Budi ini duduk di kelas 6 SD. Nah, kemudian anak yang kedua namanya Dodi. Dodi ini masih TK. Nah, mereka ini marga Sipayung. Mamanya baru Saragi. Nah, suatu hari si ayah membagi uang jajan kepada mereka. Kepada si Budi diberikan uang jajan sebesar 5.000. Nah, kepada si Dodi dikasih uang 2.000. Nah, kemudian si Dodi langsung protes. Ayah nggak adil. Kenapa? Kata ayahnya. Karena ayah memberikan sama aku 2.000, sama abang 5.000. Harusnya sama-sama 5.000 katanya. Nah, si ayah dia hanya tersenyum. Nah, si ayah kemudian menjelaskan, sini nakku biar bapak jelaskan ya. Nah, kemudian si ayah mengambil 2 buah gelas, yang satu besar, satu yang kecil. Nah, si ayah bilang, yang besar ini gelas abangmu Budi. Nah, yang kecil itu gelasmu Dodi. Nah, kemudian ayah akan mengisi gelasnya dulu. Sekarang ayah akan mengisi dengan air yang sama banyak. Sama banyak ya. Nah, kemudian si ayah mengisi gelas si abang. Oke, pas 1 gelas ya. Nah, kemudian ayah akan mengisi gelasmu, Dodi. Nah, apa yang terjadi? Wah, gelasnya kepenuhan. Airnya tumpah. Nah, dari situ si ayah akhirnya membilangkan, nah, itu sebabnya ayah memberikan abangmu 5.000 dan kamu cukup 2.000. Kenapa? Kebutuhan abangmu lebih banyak daripada kebutuhanmu. Nah, akhirnya si Dodi mengerti dan bilang, oke lah ayah, kalau begitu gak apa-apa, uang jajanku 2.000 saja. Nah, mereka pun
tersenyum bersama. Nah, kemudian si ayah bilang, "Nah, ayah punya tiket nonton bola. Kalian mau ikut nggak?" "Ya, mau ayah, mau ayah." Hore, mereka dengan senang hati mau pergi nonton bola. Nah, kemudian mereka pergi bersama. Nah, kemudian sampai di tempat tonton bola, ternyata apa? Ada batas pembakar, Ada pagar pembatas untuk menonton pertandingan. Tapi walaupun di situ ada disediakan untuk tempat pijakan kaki. Nah, di sini mereka dapat pijakan kaki satu-satu. Tapi si Dodi bisa lihat nggak? Nah, si Dodi ternyata nggak kelihatan karena dia masih tetap pendek. Nah, kemudian apa? Akhirnya si ayah punya ide. Nah, si ayah memberikan tempat pijakan kakinya kepada si Dodi. Si Dodi akhirnya punya tempat pijakan 2. Nah, kalau begini, si Dodi sudah bisa melihat pertandingan tidak? Sudah ya. Nah, akhirnya mereka semua sama-sama bisa melihat. Walaupun tadi di sini memang mereka punya satu-satu. Tapi memang kalau kita bilang ini adil, punya sama rata. Tapi ternyata apa? Si Dodi nggak kelihatan. Nah, di sini walaupun si Dodi punya 2, si ayah nggak punya, tapi sama-sama bisa melihat. Nah, ternyata ini yang lebih adil karena semuanya bisa melihat. Nah, jadi memang sama rata itu bisa juga adil, tapi belum tentu sama banyak. Sama rata, sama banyak, belum tentu juga itu adil. Itu akan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika kita kembali ke nats kita yang di Mazmur 82 ini. Nah, mungkin di sini sering kita melihat kejadian-kejadian di bumi kita ini, seperti kalau ada orang yang seharusnya dia tidak bersalah, tapi dia yang dihukum. Kemudian ada mungkin orang yang miskin atau dia anak yatim piatu, tapi mereka ditindas oleh orang-orang yang punya uang dan punya kekuasaan. Nah, dulu pun hal seperti itu sudah dilihat oleh Asaf. Nah, Asaf ini adalah seorang pemazmur. Nah, dia seorang pemain musik yang handal. Nah, dan dia tuangkan dalam lagunya. Nah, jadi di situ dia bilang apa? Kalau hakim-hakim yang ada sekarang ini pun mereka tidak memutuskan dengan tidak adil, tapi suatu saat mereka akan berhadapan dengan Allah yang adil. Kenapa? Allah itu memiliki segala bumi ini dan dia tahu persis apa yang terjadi, siapa yang salah, siapa yang benar, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menghakimi dengan adil pada saatnya nanti. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bersikap adil karena Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi misalnya begini, kalau di rumah atau misalnya di sekolah ya, ada teman kita yang tidak punya makanan. Karena nggak ada punya makanan, kita ejek dia, nggak ada makanannya, miskin, kita bilang. Harusnya apa? Kalau ada teman kita yang tidak punya makanan, kita mau berbagi ketika kita punya makanan. Atau misalnya ada teman kita yang mungkin lambat dalam pelajaran. Nah, kita langsung ngejek, dia nggak pandai, nggak boleh. Tapi mari kita berbagi, kalau bisa diajari, mari kita sama-sama belajar. Nah, atau misalnya di rumah ibu udah capek mencuci piring, masak, nyapu, tiba disuruh hanya menyusuni buku pelajarannya, nggak mau disuruh karena asik main handphone. Nah, itu adil nggak? Nggak adil juga kan? Nah, harusnya gitu disuruh ibu, kita langsung mau. Nah, untuk itu adik-adik ingat, Tuhan kita adalah Allah yang adil. Dia tahu persis apa yang terjadi dan dia tahu persis siapa yang salah, siapa yang benar. Dan pada saatnya nanti dia akan menghakimi orang yang benar, orang yang salah. Tuhan memang Maha Pengasih. Dia
memberikan segala sesuatunya untuk kita, memberkati kita dari segi makanan, kesehatan, pakaian. Tapi ingat, Tuhan tetap akan menghukum setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Jadi untuk itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap adil dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.